Shalom. Selamat Paskah semuanya. Puji nama Tuhan kalau sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat keadaan kita hari ini. Amin. Mari sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kami merasakan Kau hadir buat kami, Kau ada buat kami, Kau bersama kami Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu yang besar dan sempurna atas kehidupan kami. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami masih sering kali lupa, mengabaikan, mempermainkan pengorbanan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, biar kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kami siang hari ini, kami boleh ingat pengorbanan-Mu. Kami boleh ingat bahwa Tuhan Yesus telah mati, bahkan telah bangkit, mengalahkan setiap dosa, maut, menebus kehidupan kami. Mengingat bagaimana Tuhan sangat mencintai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Thank you Tuhan, karena Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku.
mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah semuanya. Selamat Paskah. Boleh lambaikan tangannya dong. Selamat Paskah. Boleh toleh kanan kirinya bilang selamat Paskah. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama rayakan kebangkitannya. Haleluya.
bersuka cita karena kami tahu penebus kami hidup. Kami bersuka cita karena kami memiliki Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
bersyukur Bapa, kami punya Allah seperti Engkau. Jiwa kami menyadari bahwa tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna untuk kami semua. Tuhan, biar kami boleh terus ingat pengorbanan Tuhan. Biar kami boleh terus ingat bagaimana Tuhan sangat mencintai kami. Dan Tuhan tidak pernah menyerah pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, biar segala yang disampaikan semuanya sesuai dengan isi hati Tuhan untuk setiap kami. Tuhan juga memberkati kami, supaya kami bisa benar-benar menangkap kebenaran firman-Mu. Kami boleh simpan dan kami boleh lakukan. Kami percaya Roh Kudus memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Cek. Oke. Ya, shalom anak muda. Orang semangat. Shalom anak muda. Hari ini kita memperingati hari apa? Hari Paskah ya. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Saya rindu hari ini siap kita merenungkan gitu ya tentang karya salib, teman-teman. Ya, mungkin jadi satu hal yang sudah menurut kita biasa ya, salib, pengorbanan Tuhan gitu ya. Nah, saya rindu hari ini sama-sama kita masing-masing siap kita boleh ambil waktu sejenak untuk kita boleh merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan untuk menyelamatkan saya dan teman-teman semua ya. Oke. Sama-sama kita tundukkan kepala kita siap kita merenungkan apa yang Tuhan sudah buat dalam diri kita. Tuhan menyelamatkan hidup kita. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap dari kita tidak ada satupun yang layak untuk kita boleh menerima keselamatan kalau bukan karena Tuhan sendiri. Yohanes 3:16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karya salib, teman-teman, ada dua hal ya. Saya kutip dari satu pendeta, dia bilang bahwa salib itu mengingatkan dua hal. Yang pertama, Tuhan itu sangat membenci dosa. Saya ulang ya, Tuhan itu sangat membenci dosa. Dan yang kedua, Tuhan itu sayang banget sama kita. Salib bukan perkara yang main-main yang terjadi 2000 tahun yang lalu, teman-teman. Ya mungkin kita udah sering dengar ya, cuma hari ini yuk sama-sama kita mengingat gitu ya, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Mungkin kalaupun kita tidak punya apa-apa di dunia ini, kalau kita gak punya mungkin alasan untuk kita boleh bertahan, ada satu alasan yang sangat pantas untuk kita ingat, bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya dan teman-teman semua. Yuk ya, kita pujikan satu pujian sejauh timur dari barat. Siap kita masing-masing secara pribadi, secara personal, kita boleh datang kepada Tuhan ya. Haleluya Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran
besarkan dosaku, tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sama-sama katakan, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ya, pengampunan yang Dia berikan itu yang memulihkan setiap kita ya. Oke. Hari ini sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang arti penting dari Paskah, teman-teman ya. Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, sebenarnya Paskah ini bukan jadi satu peringatan yang hanya diperingati setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus di hari yang ketiga ya. Nah, ada juga perayaan Paskah di zaman Perjanjian Lama gitu ya. Kalau kita hari ini sama-sama kita belajar makna Paskah dari keduanya, teman-teman ya. Dari Paskah yang terjadi di Perjanjian Baru gitu ya, dan kita rayakan hari ini, dan juga Paskah yang terjadi di zaman Perjanjian Lama. Yuk kita buka dalam Matius 28 ayat 1 sampai 11. Oke. Kita baca sama-sama ayat yang ke-5 dan 6 ya. Oke ya. 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa yang pertama, teman-teman, Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas segala hal. Amin. Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa atas segala hal. Saya pikir kok kenapa dikatakan segala hal ya? Tuhan Yesus sudah jelas-jelas bangkit dari kematian. Yang kita tahu, kematian itu adalah satu momen di mana manusia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi ya. Ya, setiap kita akan menuju satu titik yang namanya kematian. Nah, Tuhan Yesus berhasil menang atas kematian, atas maut. Saat manusia mati, saat manusia
meninggal gitu ya, dia sudah tidak punya lagi kuasa akan dirinya ya. Saya ya udah, mesti apa yang aku lakukan di dunia ini sudah selesai, wes kelar ini. Nah, satu-satunya pribadi yang punya kuasa atas kematian hanya Tuhan. Manusia cuma bisa cuma dikasih pilihan Tuhan untuk apa ya, kehendak bebas saat dia masih hidup. Manusia tidak bisa memilih kapan dia lahir di keluarga seperti apa, dan manusia tidak bisa milih dia akan meninggal dengan keadaan seperti apa, tanggal berapa, umur berapa, tidak bisa milih. Tapi Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang menang atas kematian. Kalaupun ada orang bangkit dari kematian seperti di Alkitab ya, Lazarus atau Zakeus yang bangkit dari kematian, Lazarus, pintar ya. Nah, itu juga kuasa Tuhan, teman-teman. Kalau Tuhan saja sanggup istilahnya mengalahkan kematian, mengalahkan bangkit dari kubur gitu ya, mengalahkan maut, hal yang semua manusia mungkin takuti, hal yang semua manusia mungkin jangan sih lah kalau gitu, engkau sih ai. Tapi dia mampu, dia sanggup. Hal itu menunjukkan bahwa hal-hal lain pun yang terjadi selama kita hidup, yang lain-lain semuanya, itu juga kuasa Tuhan. Amin. Persoalan-persoalan lain dalam hidup kita belum membawa kita dalam kematian. Penderitaan yang Yesus alami belum pernah kita alami. Kita belum sampai disuruh apa ya, dicaci maki orang depan muka kita, diludahi, belum sampai kayak gitu. Sama-sama kita ingat bahwa pengorbanan Tuhan tuh bukti Tuhan cinta sama kita semua ya. Kalau kematian Tuhan sanggup buat itu jadi kehidupan buat kita semua, Tuhan sanggup menangani yang lain-lain juga persoalan hidup kita, yang hari-hari ini kita takuti, yang hari-hari ini jadi pergumulan dalam hidup kita masing-masing ya. Terus yang kedua dikatakan bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Jadi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, sebelum peristiwa penyalipan, Yesus itu sudah pernah spill ke murid-muridnya, sudah pernah bilang tentang hal ini, kalau peristiwa ini tuh akan terjadi, biar murid-muridnya itu gak kaget kok kayak begini. Jadi zaman itu bangsa Israel kan sedang menanti yang namanya Mesias, teman-teman ya, sedang menanti yang namanya Mesias. Habis itu Tuhan Yesus hadir. Nah, Mesias yang mereka bayangkan, yang mereka impi-impikan itu adalah satu pribadi yang bisa mengalahkan apa ya, misalkan kalau dicaci ya dia harusnya itu berani untuk mengalahkan gitu loh. Nah, tapi Tuhan waktu itu saat dia disiksa ya, Tuhan memilih untuk diam. Kalau Pak Gembala bilang, padahal Tuhan tuh punya beratus-ratus ribu malaikat yang bisa saja membuat itu semua jadi berantakan. Tapi enggak, Tuhan milih untuk tetap taat. Ya. Kita buka dalam Lukas 9 ayat 22. Lukas 9 ayat 22. Oke, yang sudah ketemu katakan yes. Silakan dibaca di Alkitab masing-masing teman-teman ya. Ini soalnya agak sedikit bermasalah. Oke, yuk kita baca ya. Ayat 22. 1, 2, 3. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan
dan ditolak oleh tua-tua dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, Tuhan Yesus janji, ya. Tuhan sudah bilang, nanti itu anak manusia itu akan disesah, akan disiksa, dan dia akan dibunuh, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan peristiwa kebangkitan itu terbukti, teman-teman. Terbukti. Hal ini juga jadi satu perenungan buat saya pribadi ya. Kalau Tuhan itu dapat dipercaya, sama-sama katakan Tuhan dapat dipercaya. Tuhan dapat dipercaya ya. Segala hal yang keluar dari mulut Tuhan itu kebenaran yang sifatnya mutlak, gak bisa ditawar. Kristus bangkit dari kematian untuk menggenapi firman Tuhan. Oke, 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kebangkitan Tuhan itu adalah satu hal yang harus terjadi, teman-teman. Kita bisa bayangin gak sih kejadian saat itu gitu ya, saat Tuhan, saat Yesus janji ke murid-muridnya tentang peristiwa akan disiksa, disalib, disesah, terus dibunuh dan akhirnya bangkit pada hari yang ketiga. Tapi ternyata kalau misalkan tidak terjadi kebangkitan, pasti gak akan ada yang namanya satu. Kalau Tuhan tidak bangkit, Tuhan tidak akan menampakkan diri. Kalau Tuhan tidak menampakkan diri, gak mungkin ada murid-murid yang saat itu ya mati-matian untuk menyebarkan Injil. Ya gak sih? Kayak misalkan dijanjini sesuatu, terus habis itu ternyata tidak kejadian. Oh berarti aku kudu Mesias. Bukan. Dia bukan juru selamat. Tapi enggak. Kebangkitan itu terjadi, makanya murid-murid saat itu rela melakukan segala cara untuk menyebarkan Injil. Gak gampang loh teman-teman. Dari satu kelompok ya menyebarkan Injil, waktu itu belum ada Alkitab tertulis seperti ini. Belum ada. Bapak-bapak gereja zaman itu berusaha ya apa caranya supaya Injil itu bisa tersebar ke seluruh dunia. Dan itu karena satu peristiwa, karena ada kematian dan kebangkitan Tuhan. Kalau Tuhan gak bangkit, mungkin kita gak akan percaya Tuhan hari ini. Mungkin kita bukan hitungan orang-orang yang duduk di gereja. Wong siapa, wong gak ada yang bangkit. Dan itu bukan hanya satu fakta bukan hanya satu tulisan yang tertulis di Alkitab, teman-teman. Ada bukti sejarahnya. Bahkan orang-orang yang bukan Kristen juga mengakui kalau ada peristiwa kematian dan kebangkitan. Tapi seringkali kita nganggap sepele ya. Nganggap kayak biasa. Nah kalau di perjanjian lama, kita buka dalam Keluaran 12 ayat 14 sampai 17. Yang cewek baca yang ganjil, yang cowok baca yang genap ya. Jadi 14-16 cewek, 15-17 cowok ya. Oke, yang cewek dulu. 1, 2, 3. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun menurun.
kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. 15. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Amin. Terima kasih teman-teman ya. Nah, jadi Paskah dalam Perjanjian Lama sebelum ada peristiwa kebangkitan Yesus, itu Paskah itu diambil dari bahasa Ibrani teman-teman ya. Saya nggak tahu cara bacanya. Pasak teman-teman ya, yang berarti berlalu, tidak diganggu. Jadi Paskah sebelum ada peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa untuk merayakan pembebasan Israel dari bangsa Mesir. Ya, waktu bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir itu kan melewati tulah ya teman-teman ya. Ada berapa tulah? Berapa? 10 ya, ada 10 tulah. Nah, di pasal 12 ini itu adalah pasal yang tertulis sebelum tulah yang ke-10. Ada yang tahu tulah ke-10 itu apa? Berarti anak sulung Job ya. Kematian anak sulung teman-teman ya. Nah, di pasal 12 ini ditulis kapan perayaan Paskah itu. Terus kayak peraturan-peraturannya harus kayak gimana di ayat 5 ya. Ayat 5 dikatakan bahwa anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, harus mengurungnya selama 14 hari dan lain sebagainya. Darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Jadi singkat cerita, perayaan Paskah ini tuh gini, waktu itu kan ada tulah-tulah ya di bangsa Mesir ya, supaya bangsa Israel itu dibiarkan untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, menariknya teman-teman ya, di tulah yang ke-6, 7, 8, dan 9 itu dikatakan bahwa Tuhan itu mengeraskan hati Firaun. Jadi setelah kejadian misalkan tulah air menjadi darah, terus belalang dan lain-lain, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak dan lain sebagainya, itu ada tulah-tulah tertentu di mana ditulis bahwa Tuhan itu mengeraskan hati Firaun saat itu. Jadi Firaun itu tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan itu bukan kehendaknya secara pribadi, itu kehendak Allah. Ya benar ya, raja itu hatinya di tangan Tuhan. Kita semua yang pegang kendali Tuhan. Ya. Oke, terus habis itu sebelum tulah yang ke-10 itu dituliskan ini ya teman-teman, pasal ini tentang perayaan Paskah. Nah, tulah yang ke-10 ini adalah kematian anak sulung, terus ternak-ternak yang sulung, bahkan kematian anak Firaun yang sulung, teman-teman. Namun Tuhan itu meluputkan dan menyelamatkan anak-anak dari bangsa Israel. Caranya gimana? Caranya adalah tadi dengan harus ambil darah dari anak domba, terus darahnya digoreskan ke pintu rumah. Nah, hal ini yang menandakan ini rumah orang Israel, ini rumah orang percaya. Jadi roh maut itu tidak jadi masuk ke sana.
Nah, hal ini adalah gambaran teman-teman bagaimana darah Kristus itu menyelamatkan orang-orang percaya. Kalau dulu mau diselamatkan itu harus ada korban yang diberikan, harus ada domba yang dikorbankan. Tapi setelah beratus-ratus tahun, siapa yang jadi domba? Siapa yang dikorbankan? Allah sendiri yang mengorbankan dirinya. Kalau misalkan saat itu tidak ada pengorbanan dari Allah, mungkin hari ini kita kalau mau ke gereja terus misalkan mau korban penghapusan dosa ya, kalau di Alkitab dikatakan, ya mungkin ke gereja sih bawa domba, sih ngomong ke imam dan lain sebagainya. Tapi Tuhan sendiri adalah korban yang sempurna. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel yang tegar tengkuk itu teman-teman. Yang ya Tuhan tahu nanti pas perjalanan ke tanah Kanaan ya nanti akan banyak kejadian-kejadian yang dialami, tapi Tuhan tetap mau menyelamatkan bangsa Israel. Yaitu gambaran bagaimana Tuhan mau menyelamatkan diri kita. Dikatakan di Perjanjian Baru bahwa Tuhan itu mati untuk kita, Tuhan itu menyelamatkan kita itu bukan nunggu kita benar. Tapi saat kita masih berdosa, Dia tetap mau mengorbankan dirinya. Ya, Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Semoga kita semuanya bisa terus merenungkan, mengingat-ingat ya bagaimana pengorbanan Tuhan buat kita, bagaimana sayangnya Tuhan sama kita. Tuhan sudah mengorbankan dirinya dengan sempurna teman-teman. Di atas kayu salib Tuhan sudah bilang sudah selesai. Sudah selesai. Segala pelanggaran, kesalahan dan dosa kita Tuhan sudah tanggung, Tuhan sudah bayar lunas. Lunas. Tapi bukan berarti ya wes, berarti dosaku yang hari ini, sekarang dan selama-lamanya udah dibayar. Berarti aku bebas boleh ngapain aja. Nemen ya teman-teman ya, kebacut. Yuk sama-sama kita belajar untuk kita boleh mengingat terus bagaimana pengorbanan Tuhan buat kita, supaya kita lebih hati-hati dalam hidup kita. Kita lebih hati-hati dalam bersikap, dalam mengambil keputusan gitu, karena kita tahu hidup kita ini hanya karena anugerah Tuhan. Keselamatan yang kita punya itu hanya dari Tuhan. Saya undang boleh bangkit berdiri semuanya. Kita berdoa teman-teman. Haleluya Tuhan. Tuhan terima kasih buat pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Kau sudah mati buat kami, Kau sudah bangkit. Tuhan terima kasih membuktikan bagaimana Tuhan benar-benar mengasihi setiap kami. Tuhan benar-benar mencintai setiap kami semua. Ampuni kami yang main-main dengan anugerah Tuhan. Ampuni kami yang mulai jauh dari Tuhan, menjauhkan diri kami dari Tuhan. Tuhan ampuni kami. Biarlah lewat perayaan Paskah hari ini Tuhan, siap kami boleh kembali mengingat pengorbanan Tuhan buat kami. Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat pengampunan Tuhan berikan buat kami. Biarlah hidup kami benar-benar jadi satu persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan memberkati setiap kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang sedang cari pekerjaan. Tuhan juga tolong setiap kami. Tuhan terima kasih Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melindungi kami, melingkupi setiap kami.
Setiap kami jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Orang lain lihat Yesus hidup dalam diri setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur doa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk teman-teman, kita dengar pengumuman.